adalah senjata bagi kami, landasan bagi kami, dasar bagi kami untuk kami lebih eksis sepanjang hari-hari yang akan kami tempuh. Oleh karena itu Bapa, hati kami telah dibukakan untuk Engkau isi dengan firman. Mari berkata-katalah Tuhan, Engkau sendiri yang menyampaikan isi hati ini, dan karena kami telah siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Baik, di minggu pertama bulan 11 ini, sebentar lagi ya, bulan depan kita sudah masuk di bulan-bulan perayaan Natal. Tentu akan semakin bersukacita kita tentunya. Amin. Amin. Baik, kita belajar firman Tuhan. Saya mengajak kita untuk membuka kitab kita Efesus pasal 4. Efesus pasalnya yang keempat ayat 32. Efesus pasal 4 ayat 32. Sudah ketemu? Efesus pasalnya yang keempat ayat 32. Mari kita baca bersama-sama 2-3 ya. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Baik, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, belakangan ini saya semakin perlu untuk menegaskan kepada kita bahwa sesungguhnya kita sudah berbeda. Kenapa? Karena kita sebagai orang yang telah lahir baru, orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat itu jelas sudah berbeda ya. Jadi harus kita pahami. Jadi jangan kita sia-siakan semua apa yang sudah Yesus lakukan, apa yang sudah Yesus kerjakan bagi kita. Jangan kita sia-siakan. Jangan kita anggap itu hanya pekerjaan yang sementara ya. Tapi harus kita sungguh-sungguh percayai bahwa apa yang sudah Yesus kerjakan bagi kita menjadikan kita berbeda ya. Jadi sadarilah bahwa saudara-saudara dan saya, kita semua sebagai orang percaya yang sudah lahir baru itu sungguh berbeda dengan yang lainnya. Jadi sadarilah bahwa satu-satunya kita lain daripada kepercayaan yang lainnya itu ya, jadi berbeda. Karena apa? Karena secara roh kita itu sudah sempurna ya, kita adalah manusia baru, kita adalah manusia yang telah dibenarkan. Jadi kesadaran ini perlu, dan saya akan terus berulang-ulang ya, berulang-ulang. Dan mungkin salah satu pendeta yang terus menyampaikan hal ini ya. Jadi jangan kita menganggap kita sama dengan yang lainnya, bahwa roh kita sudah kudus, sudah sempurna
dikatakan sudah tidak dapat berbuat dosa lagi. Ya, di 1 Yohanes pasalnya yang ketiga itu ya, ayat 9 itu dikatakan orang yang lahir dari Allah tidak dapat berbuat dosa lagi. Jadi saya mengajak kita semua, dan barangkali kalau ada pendeta yang mendengarkan, tentu saya percaya bahwa ini akan bisa didengarkan kalau pas dibuka channel kita ya. Mereka harus menyampaikan ini kepada sebanyak mungkin orang. Ya, sudah saatnya disampaikan kepada sebanyak mungkin orang, yang bahwa orang yang telah lahir baru sudah tidak dapat berbuat dosa lagi. 1 Yohanes pasalnya yang ketiga ayat 9 itu ya. Jadi artinya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa kita sudah tidak bermasalah lagi di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Saudara-saudara dan kita semua sudah beres, bersih, benar di hadapan Tuhan. Ya. Oleh karena itu jangan habiskan waktumu untuk mencoba merekonsiliasi dengan Tuhan. Jangan habiskan tenaga pikiran waktumu untuk berdamai lagi dengan Tuhan. Karena berdamai dengan Tuhan bukan inisiatif manusia, melainkan Allah sendirilah yang memperdamaikan dirinya dengan umat ciptaannya. Jadi sambutan kita dan posisi kita sebenarnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan adalah meresponi kebaikannya. Dan oleh karena itu saya mengajak kita semua supaya kita juga percaya bahwa Allah tidak lagi memandang kita sebagai pribadi yang bermasalah, maka seharusnya kita juga demikian. Jangan lagi menganggap bahwa kita bermasalah di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Kita tahu bahwa kita tidak bermasalah di hadapan Tuhan. Tuhan tidak lagi melihat kita sebagai orang yang berdosa. Dan seharusnya kita juga percaya bahwa kita tidak lagi orang yang berdosa di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Dan sebagaimana saya katakan tadi, inilah yang membedakan orang-orang yang telah lahir baru dengan orang-orang yang lainnya. Makanya saya katakan seharusnya ini menjadi pemberitaan yang umum di tengah-tengah gereja, supaya dunia melihat bahwa orang Kristen itu ternyata berbeda. Amin. Amin. Kalau tentang perilaku perbuatan, bahkan mereka nanti akan menilai bahwa perbuatan mereka sering lebih baik dari perbuatan orang Kristen. Akhirnya Yesus yang dikagumi oleh mereka, tetapi melihat cara hidup orang Kristen, sehingga banyak orang yang mengurungkan niatnya untuk menjadi seorang Kristen. Mereka kagum akan pribadi Yesus, mereka kagum akan karya Yesus, tapi ternyata pada saat mereka menyaksikan cara hidup orang Kristen, akhirnya orang itu
membatalkan keputusannya untuk mengikut Yesus. Loh, orang yang jelas-jelas mengikut Yesus itu ternyata tidak lebih baik daripada kami. Jadi akhirnya, bukankah amanat agung itu menjadi terhambat, Bapak Ibu? Apa amanat agung? Beritakanlah Injil ke seluruh dunia ini. Itu tugasnya. Tapi ternyata dengan melihat kehidupan orang Kristen, karena ini berbicara perbuatan, akhirnya justru ketidakteladanan kita itulah yang menghambat mereka untuk membuka diri mereka untuk menerima keselamatan, menjadikan Yesus Kristus menjadi Tuhan. Dan saya merenung akhir-akhir ini, Bapak Ibu, karena semakin gencar sekarang dengan banyaknya YouTube sekarang ini ya, banyak orang-orang petobat gitu ya, dan mereka dikatakan dijumpai oleh Yesus ya. Mereka penglihatan, ada mereka mendengar seperti panggilan itu kan, datanglah kepada aku gitu kan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Yang tadinya mereka adalah orang pembenci. Dan salah satu nama yang paling dibenci oleh dunia, nama yang paling dibenci siapa? Yesus. Itu paling dibenci loh, Bapak yang kasih Tuhan. Bukan Jehovah, bukan Allah, bukan Yahweh, bukan Elohim yang paling dibenci oleh dunia. Yang paling dibenci oleh dunia adalah Yesus. Dan itu diakui oleh mereka-mereka yang telah dijamah oleh Tuhan. Dan sekarang bertaburan petobat-petobat baru, dan mereka bersaksi bahwa tadinya mereka adalah pembenci. Dan sesungguhnya tidak masuk akal kalau akhirnya sekarang ini mereka menerima Yesus Kristus. Tidak masuk akal, karena tidak ada di benaknya hal itu, bahkan membenci. Tapi akhirnya saya berpikir, mengapa demikian sehingga Yesus harus menemui orang-orang tertentu? Ini sesungguhnya harus menjadi perenungan bagi orang-orang percaya, perenungan bagi gereja. Kalau diistilahkan sekarang, bukankah mandat itu sudah diberikan kepada orang percaya? Pergilah ke seluruh dunia. Tapi akhirnya Yesus harus datang menemui orang per orang. Gereja harus menyadari hal ini. Mengapa Yesus harus menemui? Dan anehnya Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, justru banyak pendeta yang tidak mempercayai hal ini. Ya, tidak mempercayai karena dipakai ayat, jangan percaya orang mengatakan Yesus ada di sana, Yesus ada di sana, begitu ya. Dan ini pakai mereka. Kayaknya mereka tidak mempercayai dan bahkan mengatakan bahwa iman hanya timbul melalui pendengaran, bukan penglihatan atau pengalaman. Ya. Jadi pengalaman dari saudara-saudara kita yang menerima Yesus Kristus Tuhan ini, banyak pendeta tidak mempercayai. Kenapa? Karena mereka berpatokan kepada firman Tuhan yang mengatakan iman timbul dari pendengaran, dari kuping.
Saya jadinya kadang-kadang migrain. Makanya pernah saya katakan begini ya, maaf kalau ada jadinya nanti hamba-hamba Tuhan yang mungkin sampai bergelar tinggi, doktor segala macam. Tapi bisa kita akui, doktor yang kita dapatkan itu bisa saja doktor apa jadinya? Saya teringat tentang film Naga Bonar ya, yang kasih gelar jabat pangkat jenderal ke Naga Bonar siapa? Temannya sendiri kan? Temannya sendiri itu. Kalau nggak salah Lukman itu, mayor. Kamu jadilah jenderal gitu. Tadinya bukan jenderal apa ya? Jenderal Medan Lubuk Pakam apa bagaimana itu? Ya. Dokter banyak. Pendeta hari ini dokter. Tapi ternyata ada saya dengar juga pendeta yang lain yang sebenarnya ini sudah pernah saya katakan internal kita. Dan ternyata bisa saja para pendeta-pendeta sekarang yang sekolah teologi ini adalah orang-orang yang tidak lulus di universitas-universitas yang lain. Akhirnya mereka menjadi sekolah di, kenapa? Karena IQ-nya rendah. Karena IQ-nya rendah sehingga mereka berkor-kor mengatakan bahwa iman hanya timbul melalui pendengaran. Saya berpikir, aduh kasihan banget ternyata kalau ada seseorang yang budak. Tuli. Karena orang yang budak pasti tidak mendengar. Pengertian pendengaran itu apa artinya? Tentu adalah mewakili dari panca indera kita. Iman timbul dari pendengaran, mewakili panca indera kita. Berarti melalui pendengaran ada pengertian, ada pemahaman. Ya, pemahaman pengertian itu melalui bisa saja karena melihat, ya, menyaksikan. Sebagaimana saudara-saudara kita dijumpai oleh Yesus. Pada saat mereka dijumpai oleh Yesus, mereka menjadi percaya kepada Yesus. Karena firman Tuhan juga berkata, bukan kamu yang memilih aku, melainkan akulah yang memilih kamu. Tapi anehnya saudara yang dikasih Tuhan, banyak orang Kristen yang menjadi cemburu, menjadi iri. Misalnya orang Kristen sejak lahir, dan barangkali banyak di antara kita di sini, apakah saudara menjadi cemburu, iri hati melihat saudara-saudara kita yang nyata-nyata menurut pengakuan mereka bahwa mereka ditemui oleh Tuhan Yesus, apakah di dalam rumahnya saat mereka berdoa, atau saat bagaimana Yesus datang menemui mereka. Jadi mereka terpilih. Dan banyak orang Kristen sejak lahir mengatakan kami iri, kami cemburu, karena kami nggak pernah mengalami pengalaman sebagaimana yang saudara alami. Nah, pertanyaan di sini, apakah jemaat di tempat ini iri atau cemburu? Irikah saudara atau cemburu? Iri? Kembali lagi ini tentang ketidakpahaman. Karena apa? Karena bagaimana Yesus mengatakan, Yesus mengatakan apa? Berbahagialah orang yang percaya sekalipun tidak melihat. Berbahagialah saudara-saudara
Sekalipun saudara tidak pernah mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus. Jadi orang yang mengatakan bahwa mereka iri, sebenarnya ini adalah kekurang pahaman. Dan hanya kalau menurut saya kira ini hanya pintar bercuap-cuap jadinya. Dan bisa-bisa menjadi modal bagi mereka untuk berleha-leha. Ya. Padahal dikatakan berbahagialah orang yang percaya sekalipun tidak melihat. Artinya saudara dikasih Tuhan, militansi, kemilitanan kita janganlah lebih rendah daripada kemilitanan orang-orang yang telah mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Ya kalau kita memuji Tuhan, biarlah kita memuji Tuhan berapi-api, bersemangat. Begitu ya. Jadi saudara dikasih Tuhan, kita sudah tidak bermasalah lagi di hadapan Tuhan. Amin. Oleh karena itu jangan habiskan segala daya upaya waktumu untuk terus mau mencoba rekonsiliasi dengan Tuhan. Apapun yang engkau merasa salah, ingat bahwa di hadapan Tuhan engkau tidak salah. Tetapi bagi orang lain tentu kita masih bermasalah. Ya. Kelakuan apapun yang tidak benar yang kita lakukan, itu sesungguhnya tidak lagi bermasalah di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan tahu bahwa kita masih bermasalah bagi orang lain. Itu makanya tadi dikatakan di ayat 32 itu apa? Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, kita semua sudah sempurna diampuni oleh Tuhan. Makanya jangan berulang-ulang lagi minta ampun itu. Kita sudah diampuni. Sekarang persoalannya, firman Tuhan mengatakan biarlah kita saling mengampuni. Tapi kadang-kadang di tengah-tengah Kristen sesamanya bentrok, tapi minta pengampunan kepada Tuhan. Padahal teman bentroknya itu tidak saling rekonsiliasi. Aneh itu. Nggak kena sasaran gitu ya, nggak kena sasaran. Saya pernah lihat anjing kami dulu ya, ada dia mungkin supaya lebih adem kali apa ini ya, tanah atau lantai ini dikorek-korek gitu. Ya, tapi tidurnya di sini, bukan di tempat yang dikorek-korek itu, dikorek, tapi tidur di tempat lain. Berarti nggak sinkron gitu. Jadi kehidupan kita pun sering tidak sinkron. Kita dengan teman kita bermasalah, tapi kita terus minta pengampunan kepada Tuhan, gitu ya. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa kita telah diampuni. Kalau telah diampuni berarti beres pengampunan
pengampunannya. Dengan pemahaman bahwa kita sudah beres diampuni Tuhan, justru saya percaya dengan pemahaman yang demikianlah memimpin kita untuk tidak lagi mencoba-coba untuk berbuat yang tidak benar. Tapi saya percaya justru orang-orang Kristen yang berkali-kali minta pengampunan kepada Tuhan justru menjadikan hidupnya tidak berkualitas. Makanya pemahaman yang berbeda, Bapak Ibu kasih Tuhan. Sebagaimana saya katakan, firman Tuhan sama, di gereja semua sama, tapi pemahamannya lah yang berbeda. Jadi pemahaman saya seperti itu. Baik, tugas kita sekarang bagaimana? Tapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah telah melihat kita sudah bersih, sudah bermasalah, sesungguhnya hendaklah kita pun demikian terhadap sesama kita. Ya, kita harus memandang saudara kita yang lain itu sudah beres, sudah bersih. Pengampunan itu dari siapa? Dari orangkah atau dari kita? Siapakah yang mengampuni? Orang lainkah atau kita sendiri yang mengampuni? Kita sendiri yang mengampuni. Berarti syarat pengampunan itu dari hati kita, bukan dari orang lain syarat pengampunan. Berarti yang memandang orang lain itu sudah beres atau tidak bermasalah, siapa yang memandangnya? Kita yang memandangnya. Dan kalau orang tidak bisa mengampuni sesamanya, yang rugi siapa? Apakah orang yang tidak diampuni atau orang yang tidak mengampuninya yang rugi? Halo? Yang rugi siapa? Yang rugi adalah orang yang tidak mengampuni. Bukan orang yang mau diampuni, bukan. Kitanya yang rugi. Rusak hati kita, rusak pikiran kita. Itu makanya Allah mengampuni seluruh umat manusia. Tapi manusia yang menjadikan Allah sepertinya belum mengampuninya. Manusia yang menempatkan Allah itu seperti pribadi yang belum mengampuni. Makanya terus minta ampun. Jadi betapa ruginya kalau kita tidak bisa mengampuni. Hendaklah kita saling mengampuni. Mari kita belajar sebagaimana Tuhan mengampuni kita tanpa syarat. Maka seharusnya orang Kristen pun demikian, mulai belajar. Dan ini adalah proses. Amin. Karena ini sudah berbicara tentang jiwa, bukan roh. Kalau roh itu sudah sempurna, tapi sekarang berbicara jiwa. Jiwa ini melalui proses, berarti belajar mengampuni sesamanya. Karena kecerdasan kita berpikir kalau kita tidak bisa mengampuni orang lain, yang rugi bukan orang yang tidak diampuni itu, tapi yang rugi adalah kita yang tidak mau mengampuni. Jadi mari kita belajar untuk mengampuni. Dan biarlah kita ramah. Ramah itu bukan hanya pintarnya menyusun kata-kata, bukan indahnya. Tapi ramah itu artinya lebih fokus kepada kemurnian hati.
bukan basa-basi. Bisa saja kita sering menyapa orang, ya sering kita menyapa orang, tapi hati kita, jadi sapaan itu hanya polesan di mulut, halo gitu, tapi hati, jadi namanya berpura-pura. Sering terjadi juga di tengah-tengah kehidupan manusia sekarang ini juga. Menyediakan suguhan makanan atau minuman kepada tamunya pun masih selalu mendikte tamu itu. Habis nggak dimakan ya, rakus amat itu, masa dihabisin gitu kan. Nggak murni, nggak jujur. Disediakan makanan, disediakan minuman, tapi dipantau-pantau. Udah diambil lagi loh. Ya, masa dihabisin gitu. Kalau kita tidak bisa, apa sisakan. Jangan penampilan kita yang mau bikin kayak mewah-mewah. Kitanya yang mau memajang diri di situ supaya hebat gitu. Kalau kita belum siap untuk menyediakan itu untuk ludes istilahnya, ya sebagian saja, simpan dulu di sana. Ya. Ini berbicara kemurnian hati, sebagaimana roh kita yang sudah murni, sudah kudus. Tapi sekarang berbicara tentang jiwa, ini tentang berbicara tentang jiwa, dan ini melalui proses buah bertumbuh. Hendaklah kita ramah, berarti ramah kita harus ramah murni, bukan ramah basa-basi. Dan dikatakan penuh mesra gitu ya, kasih mesra, ya kasih. Dan kembali lagi tentang kasih. Orang tidak bisa memberikan sesuatu yang tidak dia miliki. Orang tidak bisa memberikan sesuatu sementara dia tidak punya sesuatu itu. Berarti artinya orang tidak bisa memberikan kasih kepada orang lain sementara dia tidak punya kasih, tidak berlimpah kasih. Itu makanya pengajaran di gereja kita, berfokuslah untuk merasakan kasih Tuhan itu. Amin. Amin. Jangan mau kita ganti aja, jangan kita bikin yang penting saya mengasihi Tuhan, yang penting saya mengasihi Tuhan. Ganti, yang penting aku rasakan kasih Tuhan, yang penting aku rasakan kasih Tuhan. Amin. Amin. Bisa membedakannya? Bisa dibedakan itu? Tapi hati-hati orang Kristen yang slogan-slogannya begitu. Yang penting aku mengasihi Tuhan, yang penting aku mengasihi Tuhan, begitu. Padahal yang benar adalah yang penting aku rasakan kasih Tuhan. Maka untuk mengasihi Tuhan pun akan dengan sendirinya. Ya. Jadi kalau kita berlimpah dengan kasih Tuhan, maka sebagaimana ayat ini yang dikatakan penuh kasih mesra kepada sesama itu dapat terrealisasi karena kita berlimpah-limpah dengan kasih itu. Bagaimana kita berlimpah kasih itu adalah jika kita percaya Yesus sungguh-sungguh mengasihi kita. Dan bagaimana kita juga bisa mengampuni sesama adalah jika kita percaya bahwa Yesus sudah mengampuni kita. Oleh karena itu, sekali lagi saya katakan, karena apa yang saya katakan ini adalah yang umum dilakoni oleh gereja. Ya, apa itu?
jangan habiskan lagi waktumu untuk minta ampun itu. Ya, sibukkanlah dirimu yang mempercayai bahwa kita sudah diampuni. Maka kata-kata yang keluar dari mulut kita adalah ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengampuni aku yang sesungguhnya tidak layak diampuni, tapi Engkau mengampuni aku Tuhan. Dan kalau ini kita hidupi, maka kita disanggupkan juga untuk mengampuni sesama kita, sekalipun mungkin orang itu tidak layak untuk kita ampuni. Karena kalau kita tidak bisa mengampuni orang lain, kata kunci yang sebenarnya yang rugi adalah kita sendiri. Amin. Pahami kata-kata ini supaya kau mulai membersihkan semua yang ada di dalam hati dan pikiran beres, dan menganggap orang lain beres. Amin. Amin. Menganggap orang lain sudah beres, maka menandakan bahwa kita justru yang sudah beres. Tetapi kalau kita pandang kita dengan muka yang cemberut melihat seseorang, yang cemberut siapa? Orang itu cemberut apa? Hati kita cemberut, mengkerut. Hati kita yang mengkerut. Kalau hati kita yang mengkerut, yang rugi siapa? Rugi kita sendiri. Makanya saudara yang dikasih Tuhan, pengajaran kekristenan is the best dari seluruh kepercayaan yang ada di bumi ini. Apa itu ajarannya? Kasih. Bahkan dikatakan, kasihilah musuhmu. Kasihilah musuhmu. Ini tidak ditemukan di dalam ajaran dunia ini. Dan saya akan mau membahas ini lebih detail gitu ya. Artinya pemahaman, makanya kita perlu cerdas. Tidak perlu jadi dokter seperti teman-teman itu tadi. Ya, gelar tinggi-tinggi tapi IQ-nya ya kadang-kadang nggak itu. Sayang ya, sayang gelar tinggi tapi logikanya nggak jalan. Jadi saya mau membahas tentang mengasihi musuh. Ya, mengasihi musuh. Ini adalah ajaran dari Tuhan. Selain daripada ini, itu bukan ajaran dari Tuhan. Amin. 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 Kalau ada ajaran, kasihilah sesamamu, kasihilah kelompokmu, tapi bencilah kelompok orang lain. Ini jelas bukan pengajaran dari Tuhan. Hati-hati Bapak Ibu jadi. Sehebat apapun engkau disuruh untuk mengasihi kelompokmu, tapi pada saat di lain pihak engkau diajari untuk membenci kelompok yang lain, maka ini bukanlah datangnya dari Tuhan. Ini manipulasi. Itu makanya luar biasa firman Tuhan mengatakan, kasihilah musuhmu, kasihilah orang yang membencimu. Karena ini berbicara tentang kemurnian hati kita. Hati tidak bisa dibelah. Gak mungkin hati bisa dibelah. Yang sebelah mengasihi sesama, mengasihi sesama. Sebelah lagi membenci kelompok lain. Tidak bisa terbagi dua. Ini akan campur. Dan yang jahat dan yang baik biasanya lebih dominan mana itu? Lebih dominan mana? Lebih gampang mana yang baik sama yang jahat? Boleh aja tanya petani, lebih gampang mana tumbuh rumput daripada tanamannya? Lebih gampang mana tumbuh?
Yang rumput-rumput nggak diurus saja dia. Apa dia? Sedangkan ini harus kita kasih pupuk, kasih di apa, gitu ya. Sekarang saya mengajak kita untuk berpikir tentang mengasihi kelompok, membenci kelompok lain. Ya, ini nyatu, nggak bisa dibelah. Berarti 10 kali kita ajarkan orang kita mengasihi sesama kita, 10 kali diajarkan. 1 kali diajarkan membenci kelompok